Halo Mbak, balik lagi sama kita di Jamkos. Mainnya Mak. Oke. Halo Mbak, balik lagi sama kita di Jamkos. Apa sih Jamkos ini kira-kira? Jadi Jamkos ini tuh adalah rebranding dari Ekskul Gamma yang awalnya tuh jamming kok di roasting. Nah sekarang jadi apa ya kira-kira ya? Jadi ya sesuai namanya aja sih, Jamkos, jam kosong. Tapi jam kosong di sini tuh itu tuh kayak bukan waktu negatif gitulah. Iya. Apa waktu negatif sih? Udah. Ulang. Lanjut aja yang bener dong. Tapi sekarang kita tuh udah nge-rebranding Jamkos ini kira-kira Bener jadi banget. apa ya? Ya. Hal yang apa ya digunakan sebagai tempat di sini tuh kita untuk berbagi cerita, kita di sini untuk berdiskusi tentang isu-isu yang ada di dunia musik nih. Bener. Jadi jam kosong tuh lebih ke waktu luang yang kita punya buat ngebahas-bahas hal yang Yap. lagi hot. Ya kita di mau dunia diskusi musik. sama teman-teman Gamma Head di sini. Betul banget. Nah kira-kira sekarang kita nih punya satu topik yang akhir-akhir itu hangat banget. Bener-bener sehangat itu. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Dari boleh. A, belakangnya I. Udah tau lah ya, Iya. AI. AI. Nah AI ini tuh bener-bener apa ya? Lagi hangat booming banget sih. Ya, booming. Heeh. Karena ternyata banyaknya penggunaan AI itu dipakai di produksi musik nih. Bener banget. Jadi selain AI dipakai buat ngebantu kita manusia mungkin dalam hal pendidikan atau apapun Iya. itu, ternyata AI juga bisa digunakan dalam hal bermusik. Iya. Tapi sih ya menurut aku ini AI ini tuh emang sebenarnya tuh ada hal positif dan negatif sih sebenarnya ya. Iya, keduanya juga Ya punya pro dan kontranya masing-masing Benar lah banget. gitu ya. Ya menurut aku sebagai aku yang kadang juga pengen nyoba-nyoba gitu bikin lagu, Bikin musik, iya. ya. Mungkin kita cari inspirasi lewat AI, AI, gitu bener ya. banget. Tapi Karena AI tuh kadang tuh bisa langsung ngebuat Gercep desainnya buat kita. Iya. Jadi kita tuh bisa langsung, oh ini gini. kayak kita tuh punya mentor 24 jam gitu loh. Fils. Bener. Tapi tentunya penggunaan AI itu harus dibatasi ya teman-teman. Karena kalau enggak itu bakal jadiin apa ya? Lebih ke bukan kita, itu bukan kreativitas kita gitu guys. Jadi itu tuh mungkin bisa ngeblok cara kita Iya. berkreasi. Dan kreativitas itu bakal menurun gitu, menurun semua. Karena musik tuh bukan cuman suatu lagu yang diproduksi gitu aja Iya, salah-salah. karena itu mencurahkan perasaan kita di musik. Bener, Iya semua kan? perasaan kita, perasaan senang, sedih, kecewa, patah hati yang kayak gitu-gitu Oh, tuh iya. kita bisa kita Kembangkan dan kembangkan didalangkan dalam musik gitu teman-teman semua. Tapi kalian tahu nggak sih, jujur ya sebenarnya tuh aku tuh ada ngedengar berita nih. Ada beberapa isu mengenai katanya tuh ada band gitu, band yang katanya tuh ya aku lihat dari source dari Metal Gear Music, ada namanya band Broken Avenue yang dimana katanya itu dia tuh mengcopy apa namanya band Counterparts katanya. copy konsepnya gitu. Iya, ya walaupun mungkin teman-teman juga di sini tuh kurang tahu, band Broken Avenue itu band apa? Counterparts itu apa? Nah, sebelumnya biar aku kenalin dulu, band Avenue itu dikenal tuh sebagai band dari apa ya? Gak tahu sebenarnya gak ada sumbernya, tapi band terbaru-baru ini tadi mereka tuh udah mengumpulkan puluhan ribu pendengar di Spotify. Bener, dan itu lumayan sih. Iya, itu lumayan Bukan lumayan, Dan itu mereka tuh tuh udah kalau bagus nggak salah baru muncul di publik itu dari 2025. Pada 2025 udah ngumpulin puluhan ribu pendengar. Iya. Keren banget. Tapi tentunya nih ada dugaan dan sebenarnya katanya itu emang udah pasti sih katanya kalau band ini tuh menggunakan AI. Enggak, sebenarnya mereka tuh lebih ke project AI. Project AI, jadi bukan orang yang ngegunain AI tapi project. Iya. Pakai Kayak project mereka tuh AI. kayak bisa dianggap band AI yang aku lihat dari Metal Gear Music di Instagram teman-teman. Dan kalian tahu apa? Katanya tuh mereka tuh nge-copy satu band dari Canada yang punya genre hardcore dan metalcore juga ya. Namanya tuh adalah band Counterparts. Kira-kira kok bisa ya mereka kepikiran buat nge-copy karya orang menggunakan AI gitu? Karena mereka sini pengen jalan pintas dan mereka tuh apa ya? Sebenarnya aku kedua kurang paham gitu ya, kenapa mereka tuh bisa ingin punya ide kayak aku mau terjun ke dunia musik tapi gunain AI gitu. Tapi plus itu harus punya batasan kayak seperti aku bilang tadi. Iya, kita harus ngebatasin AI apalagi dalam berkarya. Iya, karena tolong ini tuh musik itu adalah seni. Musik adalah seni, dimana kita tuh mencurahkan semuanya ke musik. Jadi kadang kok
kalau misalnya kita pakai AI buat bikin musik itu rasanya hambar guys. Iya, gak akan kerasa Gak ada feel-nya gitu. Mungkin saya lagi denger lagu sedih, kok aku gak ngerasa gitu. Gak rasa sedih, aku kayak robotik banget nadanya, keharmonisan iniannya. Ya walaupun ya sebenarnya tuh emang mungkin ada beberapa orang yang juga belum bisa membedakan gitu ya, mana musik yang hasil produksi AI dan juga mana hasil produksi dari sendiri gitu ya. Tapi mungkin berasa Sampai lah sisi- ya. Iya, mungkin kerasa. Rasa. Dan ada juga nih satu berita lagi Apa lagi tuh? Setelah Counterparts, band asal Kanada yang di copy itu sama band apa? Broken Avenue. Broken Avenue. Iya. Ada satu berita lagi nih yang katanya itu bener-bener hot jeletot di TikTok. Panas. Apa tuh? Katanya tuh kalian tahu gak sih penyanyi Sienna Kayaknya Rose? tahu. Sienna Rose. Iya, Iya. yang lagi viral karena beberapa video dia tuh menunjukkan banyak banget kejanggalan. Iya, dimulai dari tiba-tiba saat waktu dia lagi outfit check muncul cincin tambahan. Cincin tambahan terus kayak jari-jarinya tiba-tiba jadi 6, Iya. 7, Iya. 5. Dan kayak sebenarnya tuh yang bikin janggal juga tuh dia udah bisa memproduksi lagu dalam apa ya jumlah banyak gitu ya, walaupun dalam waktu singkat gitu. Iya. Yang itu adalah hal yang tidak mungkin atau apa ya belum bisa dianggap hal yang bisa bisa dinormalisasikan lah sebagai manusia gitu. Mungkin ya. Kalau kayak bisa aja tapi Tapi tingkat kayak ada- keberhasilan itu kayak itu agak Gitu. janggal gitu ya. ya. Dan gimana lagunya si Sienna Rose ini itu tuh udah lumayan terkenal ternyata. Kalau Udah nggak apa ya? dia juga masuk ke top 50 Iya. songs di Amerika kalau nggak Iya. salah. Jadi lagunya tuh bener-bener udah familiar banget. Mungkin kalian bagi yang nggak tahu mungkin bisa dicari tahu. Iya. Atau enggak kalian bisa tahu dari sini. Tapi menurut kamu ya Mai, kira-kira nih kemajuan apa kemunduran nih kita menggunakan AI dalam produksi musik ini kira-kira? Kemajuan atau kemunduran dalam memproduksi musik dari AI. Iya, that's it. Kalau dari sudut pandang aku ya, dilihat dari si Broken Avenue ini Dari dan kasus yang iya, sebelumnya lah iya, dari kasus sebelumnya. Menurut aku itu tuh kemunduran. Karena ya sesudah yang udah kalian tahu, mereka tuh menggunakan AI itu bener-bener langsung jadi gitu instan. Dan Iya. itu tuh kayak gak mengasah kreativitas, terus juga itu tuh gak menghargai orang-orang yang udah bikin musik tuh bener-bener dari nol dan mengerahkan seluruh perasaan mereka ke musik yang mereka produksi. Iya, setuju sih, setuju banget. Bener. Menurut aku ya, AI ini tuh emang pro kontranya tuh banyak banget. Banyak banget, tergantung Tergantung- sudut pandang kalian gimana dan Tergantung bagaimana sudut pandang orang-orang yang menggunakan menggunakannya. Ya sih kayaknya diskusi kita hari ini tuh bener-bener bikin mikir ya. Berarti diskusi yang kita lakuin berhasil. Kayaknya teman-teman itu pasti punya pikiran masing-masing dan pendapat Opini masing-masing. kalian masing-masing bagaimana? Mungkin bisa kalian Diskusi ceritakan bareng Diskusi di bareng. kolom komentar, boleh deh ya. Boleh banget. Nanti kita bareng-bareng. baca-bacain juga ya, kita diskusi bareng. Oke, mungkin segitu aja kali ya kita diskusi hari ini dan kita ketemu lagi di next jam dan see you guys. Bye bye. Salah. See.